Selamat datang di siaran horor by Ula, siaran dari sisi gelap yang tak terlihat. Siapkan dirimu, karena cerita horor akan dimulai sekarang. Rara merupakan seorang mahasiswi baru di kota Yogyakarta. Tiba di sebuah kos yang tampak tua dan terpencil. Setelah mencari kos yang sesuai dengan budgetnya, Rara terpaksa menerima pilihan yang tampak kurang menyenangkan. Sebuah kos di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Tempat itu terlihat suram, dikelilingi pohon-pohon besar yang bayangannya menari di tanah, menciptakan suasana yang aneh. Meski begitu, Rara mencoba mengabaikan firasat buruk yang menghantui pikirannya. Ketika tiba di depan pintu, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam muncul dari balik pintu kayu berderit. Wajahnya pucat dengan senyum yang terasa dingin. Dia mengenalkan dirinya sebagai Bu Sri, pemilik kos. "Kamu Rara ya, yang mau ngekos di sini?" ucap Bu Sri menyambut dengan suara rendah, hampir tanpa ekspresi. Iya Bu, ini kos yang tersedia kan? Saya udah kirim pesan kemarin." "Iya, kamar kamu ada di lantai 2, di ujung lorong, satu-satunya kamar yang tersisa," ucap Bu Sri mengangguk pelan, matanya tajam memandang Rara dari atas ke bawah. Lorong menuju kamar tampak gelap dan berdebu. Di ujungnya, Rara melihat pintu kamarnya yang terlihat usang. Setiap langkah yang dia ambil, lantai kayu berderit keras, seolah memberi peringatan akan sesuatu yang buruk. "Ada satu aturan yang harus kamu patuhi di sini," ucap Bu Sri berbicara lagi ketika Rara hendak membuka pintu kamarnya. Aturan? Aturan apa ya Bu?" "Kalau sudah lewat tengah malam, jangan pernah keluar kamar. Ada tamu-tamu di sini yang jelas tidak akan kamu suka," ucap Bu Sri dengan tatapannya yang tajam. Suaranya semakin rendah. Rara mengernyit, merasa tidak nyaman dengan kata-kata Bu Sri. Tapi dia tidak ingin membuat masalah. Setelah beberapa saat berpikir, Rara hanya mengangguk, berharap apa yang baru saja didengarnya hanyalah candaan. "Ini cuma sugesti, Rah. Tempat tua selalu punya cerita seram," bisik Rara kepada dirinya sendiri. Namun, ketika masuk ke dalam kamar, suasana semakin menekan. Bau pengap memenuhi ruangan, dan ada sesuatu di sudut kamar yang membuat udara terasa lebih dingin. Meski lampu menyala, kamar itu terasa kelam. Jendelanya menghadap halaman belakang yang gelap dan penuh dengan ilalang yang tak terurus. Malam pertama, Rara mencoba menenangkan pikirannya. Ia berbaring di kasur, tapi matanya sulit terpejam. Udara di kamar terasa berat, seolah menekan dadanya. Lalu, tepat ketika jam berdentang menunjukkan pukul 12 malam, Rara mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Suara itu pelan, seperti orang yang berjalan dengan hati-hati. Awalnya, Rara berpikir itu mungkin penghuni lain. Tapi, suara langkah itu terus terdengar, semakin mendekat ke kamarnya. Siapa yang berjalan malam-malam begini?" ucap Rara berbisik gelisah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, sampai akhirnya terdengar ketukan. 3 kali, pelan tapi pasti. Rara menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Tapi dia tidak berani membuka pintu. Sesuatu di dalam dirinya memperingatkan bahwa yang mengetuk bukanlah manusia. Ia pun mengintip dari lubang kunci, berharap menemukan seseorang di luar. Tapi lorong itu kosong, tidak ada siapapun. Ketika Rara hendak berbalik, tiba-tiba cermin kecil di meja riasnya jatuh ke lantai, menimbulkan suara pecahan kaca yang memekakkan telinga di tengah keheningan malam. "Astagfirullah, ini cuma kebetulan," ucap Rara kaget berbisik pelan. Namun, malam berikutnya gangguan semakin sering. Terkadang Rara mendengar suara langkah di lorong. Kadang-kadang terdengar bisikan samar dari jendela kamarnya. Suara-suara yang berbisik pelan namanya. "Rara, Rara, ayo keluar, main dengan kami." Rara langsung terbangun.
Matanya terbelalak dan tubuhnya gemetar. Bisikan itu terdengar nyata, seolah berasal dari sudut kamarnya. Dia merasa diawasi, bahkan ketika tak ada seorang pun di sana. Setiap malam, Rara merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang semakin lama semakin mengganggunya. Bahkan, suatu malam, ia menemukan bekas tangan kotor di jendelanya. Bekas tangan itu jelas berasal dari luar. Namun, mustahil ada seseorang yang bisa mencapai lantai 2 tanpa tangga. Bagaimana mungkin? Ada bekas tangan di sini? Ucap Rara ketakutan dan gemetar. Semakin hari, Rara merasa ada sesuatu yang aneh dengan Bu Sri. Wanita itu seringkali keluar tengah malam, dan beberapa tamu aneh sering terlihat datang ke kos. Mereka datang larut malam, dengan wajah tertutup topi lebar atau kerudung hitam. Mereka selalu datang tanpa suara dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Suatu malam, ketika Rara kembali ke kos setelah kuliah, dia melihat seorang pria berpakaian serba hitam keluar dari kamar Bu Sri. Wajahnya tidak terlihat, namun sorot matanya tajam dan penuh misteri. "Kamu pernah lihat tamu-tamu yang datang malam-malam itu?" Tanya Rara berbisik kepada Nina, teman kos barunya. "Pernah? Mereka nggak pernah bicara kan? Mereka selalu muncul ketika tengah malam, dan Bu Sri selalu menemui mereka di belakang kos. Aku dengar desas-desus, katanya Bu Sri terlibat dalam ritual pemujaan. Tapi aku nggak yakin sih," ucap Nina berbisik. Kata-kata Nina membuat perasaan Rara semakin tidak nyaman. Setiap malam, Bu Sri selalu membawa para tamunya ke halaman belakang. Mereka berkumpul dalam diam, dan Rara mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan biasa. Semakin banyak tamu yang datang, semakin sering gangguan terjadi. Rara mulai merasa terancam. Namun, dia belum memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Dia memutuskan untuk mengamati lebih jauh. Pada suatu malam, Rara tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia memutuskan untuk mengintip ritual yang dilakukan Bu Sri di halaman belakang. Tepat pukul 12 malam, Rara melihat dari jendela kamarnya. Ada cahaya lilin yang berkelap-kelip di halaman belakang. Bu Sri dan beberapa orang yang berpakaian serba hitam sedang berkumpul di sana. Di tengah-tengah mereka, ada sebuah lingkaran yang digambar di tanah, penuh dengan simbol-simbol aneh yang tampak asing bagi Rara. Mereka mulai melantunkan mantra. Suara mereka berirama, semakin lama semakin cepat. Asratum Deharsa Mirakta, panggil entitas dari dalam kelam, sebut nama dan biarkan ia menjawab. Darah yang tertumpah menyatukan jiwa dengan kegelapan. Terbuka pintu menuju malam abadi. Hadirlah yang kuundang. Ucap Bu Sri memimpin dengan suara berat dan menyeramkan. Rara menahan nafas. Tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak bisa beranjak dari tempatnya mengintip. Dia melihat salah satu dari mereka membawa sebuah kantong besar, berisi sesuatu yang berat dan basah. Dari kantong itu, Rara bisa mendengar suara tetesan darah yang menetes ke tanah. Ini pemujaan iblis. Mereka benar-benar memanggil sesuatu, ucap Rara berbisik dengan gemetar. Esok paginya, suasana di kos mendadak mencekam. Semua penghuni berkumpul di depan kamar Fani, salah satu penghuni yang biasanya ceria dan periang. Kabar kematiannya menyebar cepat. Wajah Fani yang ditemukan pucat di ranjangnya dengan mata yang masih terbuka lebar, dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Di sekujur tubuhnya ada luka bakar aneh berbentuk simbol, mirip dengan yang pernah Rara lihat di halaman belakang ketika ritual. Apa ini ulah Bu Sri? Tapi kenapa Fani yang jadi korban? Tanya Rara berbisik ngeri. Sore itu, ketika suasana sedikit tenang, Rara dan Nina berbicara dengan sisa-sisa ketakutan.
Rara mulai merasa yakin bahwa Fanny dijadikan tumbal dalam ritual pemujaan yang dia lihat semalam. Fanny adalah orang yang mudah bergaul dan sering pulang malam karena tugas kuliahnya. Beberapa minggu sebelumnya, Fanny pernah melanggar aturan Bu Sri, keluar kamar setelah tengah malam karena harus mengerjakan tugas kelompok di luar kos. Rara, aku pernah dengar gosip tentang kos ini sebelum kamu datang. Katanya, setiap tahunnya ada penghuni yang meninggal dengan cara misterius. Semuanya dimulai sejak Bu Sri mengambil alih kos ini, Rah. Ucap Nina berbisik dengan ketakutan. Jadi, menurut kamu, mereka dijadikan tumbal, Nin? Bu Sri dan orang-orang aneh itu memuja iblis. Tapi kenapa Fanny? Karena Fanny melanggar aturan. Mungkin ini hukuman buat dia, Rah. Bu Sri selalu bilang, jangan pernah keluar setelah tengah malam, ucap Nina kepada Rara. Rara terdiam. Firasat buruk mulai menguat dalam pikirannya. Apa yang dia lihat malam itu bukan hanya kebetulan. Ternyata, aturan Bu Sri bukan sekedar ancaman kosong. Itu adalah bagian dari kesepakatan gelap untuk melindungi dirinya dari kutukan. Barang siapa yang melanggar aturan akan diserahkan sebagai tumbal dalam ritual pemujaan iblis. Bu Sri menggunakan kita untuk menjaga dirinya aman dari kutukan, ucap Rara berbisik lirih, mencoba memahami situasi. Seminggu berlalu sejak kematian Fanny, dan ketakutan mulai menyebar di antara penghuni kos. Namun, tak ada yang berani melawan atau bahkan menanyakan tentang kematian Fanny kepada Bu Sri. Rara semakin curiga, dan setiap malam dia selalu mendengar bisikan dan suara langka yang semakin jelas. Suatu malam, gangguan semakin parah. Nina, teman dekat Rara, mulai melihat hal-hal aneh di kamarnya. Pada suatu malam, Nina mendengar suara seseorang menangis dari balik jendela kamarnya. Padahal kamarnya berada di lantai 2. Ketika dia mengintip keluar, tidak ada apa-apa. Hanya ilalang yang bergoyang lembut di malam yang sunyi. Aku dengar suara-suara aneh semalam, Rah. Seseorang menangis di dekat jendelaku, tapi gak ada siapa-siapa di sana, ucap Rara gemetar, bercerita kepada Rara. Kamu juga kena gangguan, Nin. Mungkin kamu yang berikutnya, Nin, ucap Rara merasa cemas. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, terjadilah tragedi berikutnya. Nina ditemukan tewas di kamarnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sama seperti Fanny, tubuh Nina penuh dengan luka bakar yang berbentuk simbol aneh, dan matanya terbuka lebar dengan tatapan teror yang dalam. Nina, kenapa mereka mengambil Nina juga? Aku harus berhentiin ini sebelum aku yang jadi korban berikutnya, ucap Rara ketakutan, menangis sendirian di kamar. Sekarang, Rara tahu bahwa para korban bukan dipilih secara acak. Mereka adalah penghuni yang melanggar aturan kos. Bu Sri dengan ritualnya menggunakan mereka sebagai tumbal untuk memperkuat kekuatan iblis yang dia puja. Setiap penghuni yang melanggar, apalagi yang mencoba mencari tahu lebih jauh tentang rahasia kos ini, akan menjadi sasaran berikutnya. Rara mulai mengalami mimpi-mimpi aneh dan mengerikan setelah kematian Nina. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berada di tengah-tengah ritual pemujaan. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok berpakaian hitam dengan wajah yang tak terlihat. Di tengah lingkaran, Bu Sri memimpin dengan suara yang bergema dan menakutkan. Bahan akhir kami, jiwa terakhir, penguasa kegelapan, terimalah, ambillah nyawa ini, ambillah segalanya, bawa ia ke dalam abadi bekatmu. Marolak, tumakah hart, juarat ombrak, ucap Bu Sri dalam mimpi, bersuara berat dan menyeramkan. Rara melihat dirinya sendiri di tengah lingkaran itu, dan tubuhnya perlahan mulai terbakar, sama seperti Fanny dan Nina. Dia berteriak, mencoba kabur, tapi setiap langkahnya hanya membawanya kembali ke tengah lingkaran. Suara-suara tertawa terdengar dari sekelilingnya, semakin keras dan semakin mencekam. Ketika dia terbangun,
Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah sebuah pertanda bahwa dirinya akan menjadi korban berikutnya. Aku gak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus pergi sebelum aku jadi korban, ucap Rara bernafas terengah-engah, berbicara sendiri. Rara menyadari bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan bernasib sama seperti Fanny dan Nina. Setelah beberapa hari mengamati, Rara menyusun rencana untuk mengungkap ritual iblis Bu Sri. Dia mulai mencari tahu tentang simbol-simbol yang dilihatnya di buku-buku tua di perpustakaan kampus. Ternyata, Bu Sri dan kelompoknya telah lama mempraktikkan pemujaan iblis kuno yang membutuhkan darah manusia sebagai tumbal. Sebelum melaksanakan rencana, Rara menyelinap ke kamar Bu Sri ketika wanita itu tidak ada. Di kamar tersebut, dia menemukan altar kecil yang dipenuhi dengan simbol-simbol gelap, lilin-lilin hitam, dan foto-foto penghuni kos yang telah meninggal, termasuk foto Fanny dan Nina. Ini semua benar. Bu Sri sudah merencanakan ini sejak awal, ucap Rara panik, berbisik pada dirinya sendiri. Pada malam yang sudah direncanakan, Rara bersembunyi di tempat yang memungkinkan dia melihat langsung ritual tersebut. Namun, kali ini dia tidak hanya ingin mengamati, dia ingin menghentikan ritual itu. Ketika ritual dimulai, Bu Sri dan pengikutnya mulai melafalkan mantra. Datanglah, oh penguasa kelam, jawablah panggilan kami. Terimalah darah yang kami persembahkan. Ambillah korban terakhir yang kami hantarkan. Mahturim laktar agramul tohar, engkau yang berkuasa atas malam, ucap Bu Sri dengan suara keras penuh kekuatan gelap. Ketika Bu Sri hendak melanjutkan mantranya, Rara keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak, menginstruksi ritual tersebut. Semua mata tertuju pada Rara. Kalian gak akan bisa ambil korban lagi. Aku tahu semuanya, ucap Rara marah dan ketakutan. Bu Sri tersenyum jahat, matanya bersinar dengan kegilaan. Dia melangkah maju ke arah Rara dengan tenang. Kamu pikir bisa menghentikan kami? Kamu sudah terlibat sejak kamu menginjakkan kaki di kos ini. Sekarang, saatnya kamu menjadi tumbal terakhir, ucap Bu Sri dengan suara dingin dan penuh kebencian. Rara berlari, namun di tengah ritual, entitas gelap yang dipanggil oleh Bu Sri mulai muncul. Sosok-sosok itu melayang, hitam pekat dengan mata merah membara. Rara merasa tubuhnya mulai ditarik oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dia lawan. Tidak, aku gak mau jadi korban, ucap Rara menjerit, mencoba melawan. Tepat ketika dia hampir menyerah, Rara menemukan keberanian terakhirnya. Dia meraih lilin yang digunakan dalam ritual dan menjatuhkannya, menyebabkan api menyambar seluruh lingkaran. Pengikut Bu Sri panik, dan dalam kekacauan, entitas iblis itu menghilang ditelan oleh api. Kos itu terbakar, polisi datang dan Bu Sri ditangkap. Rara, meski selamat, tidak pernah bisa melupakan malam penuh teror itu. Bu Sri dan kelompoknya dinyatakan sebagai kelompok pemujaan sesat. Namun misteri kematian para penghuni kos lainnya tetap tidak bisa dijelaskan secara logis. Aku selamat, tapi aku gak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di sini, ucap Rara dalam hati, menatap kos yang kini tinggal puing. Dengan hati yang berat, Rara meninggalkan kos tersebut untuk selamanya, membawa kenangan yang akan menghantuinya seumur hidup.